Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puasa adalah merupakan ritual ibadah yang sangat efektif sekali dalam rangka kita belajar untuk menundukkan, menguasai, mengarahkan hawa nafsu kita. Mungkin di luar bulan suci Ramadan, tanpa kita sadari bahwa perilaku kita lebih banyak untuk memperturutkan kemauan hawa nafsu kita saja dibandingkan dengan suatu aktivitas perilaku yang bersifat keilahian. Maka oleh sebab itu puasa Ramadan mari kita jadikan sebagai momentum untuk muhasabah, introspeksi diri, dan mengembalikan suatu kesadaran bahwa kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tugas yang utama sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jauh sebelum kita dilahirkan di bumi ini, Allah telah meminta suatu persaksian kepada kita di alam arwah, sebagaimana yang dikisahkan di dalam ayat suci Al-Quran Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Kemudian para arwah itu pun menjawab, bala, betul engkau adalah Tuhan kami. Syahidna, kami menjadi saksi. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melalui persaksian ini manusia semuanya kemudian dilahirkan di rahim ibunya dalam keadaan fitrah sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci, hatta abawaihi yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, tergantung kedua orang tuanya apakah menjadikan anak-anaknya menjadi beragama Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, manusia adalah makhluk dua dimensi, ruh dan jasmani. Ketika ruh dan jasmani dipersatukan, seperti kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa jasad akan menjadi kendaraan bagi ruh untuk menjalani fase kehidupannya di dunia ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dalam menahkodai tubuh, ruh memiliki satu unsur, satu organ dalam tubuhnya yang disebut dengan an-nafs, yang dalam konteks ini sering diartikan sebagai hawa nafsu atau syahwat. Dalam terminologi kejiwaan muslim seperti Ibnu Sina, Mulla Sadra, bahwa hawa nafsu diistilahkan dengan an-nafs al-hayawaniyah, yaitu nafsu kebinatangan atau nafsu hewan. Sejatinya hawa nafsu itu adalah fitrah, sebagaimana fitrah-fitrah lain dalam diri manusia. Ia adalah merupakan unsur rohani yang menjadi sumber segala gerak. Ia menggerakkan, memproses seluruh organ dan sistem tubuh, mulai dari pencernaan, kemudian pertumbuhan, perkembangbiakan, penginderaan, dan lain-lain sebagainya. Maka dari sinilah bersumber semua rasa hasrat jasmaniah manusia. Dari sinilah kemudian muncul rasa benci dan cinta. Dari sinilah kemudian muncul rasa bangga dan kecewa. Dari sinilah muncul rasa duka dan bahagia.
Selain hawa nafsu, rohani manusia juga memiliki unsur lain yang oleh Ibnu Sina menyebutnya atau mengistilahkannya dengan an-nafs al-insaniyah, yaitu nafsu insani yang meliputi qalbu dan akal pikiran. Qalbu menjadi sumber spiritualitas, sedangkan akal pikiran menjadi sumber intelektualitas. Qalbu memiliki satu kecenderungan untuk selalu mendekat kepada Sang Pencipta. Maka apabila qalbu ini jauh dari Sang Pencipta, maka qalbu akan menjadi hampa dan penuh dengan kedukaan. Sedangkan akal pikiran memiliki suatu kecenderungan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Apabila akal pikiran ini tidak mendapatkan nutrisi yang tepat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, maka akal pikiran akan menjadi tumpul dan mudah frustasi dan tidak bisa menyelesaikan problematika hidupnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, persoalannya adalah nafsu hewani mengontrol langsung terhadap aktivitas dasar manusia seperti makan, minum, penglihatan, pendengaran, dan lain-lain sebagainya. Tentu saja, kondisi semacam ini menjadikan hawa nafsu lebih unggul dalam mengontrol tubuh dibandingkan kolbu dan akal fikirnya. Sedangkan dalam konteks ini, kolbu dan akal pikiran memiliki tugas untuk membimbing dan mengarahkan aktivitas hawa nafsu. Apabila hawa nafsu lebih kuat mencengkram tubuh, sedangkan akal pikiran dan kolbunya lemah, maka bisa dipastikan bahwa seseorang tersebut dalam kesehariannya hanya akan memperturut kemauan hawa nafsunya saja. Kolbu dan akal fikirnya pun akan bekerja sesuai dengan perintah hawa nafsunya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam rangka untuk meriset diri agar manusia bisa kembali seperti awal penciptaannya, maka Allah telah menetapkan 1 bulan dalam 1 tahun bagi orang-orang yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa, la'allakum tattaqun, agar kita mencapai derajat kesempurnaan ketakwaan, agar kalbu dan akal pikiran dapat mengontrol, membimbing aktivitas hawa nafsu dan mampu mengarahkannya kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.